Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 bab 1 pada tugas ayo cek pemahaman pada halaman 23-25 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, Gen, sebelum masuk ke soal yang ada di tugas kali ini, perintah pertama yang mesti dilakukan adalah memahami bacaan yang ada di berita ini. Kalian bisa baca terlebih dahulu, baru kemudian sama-sama kita kerjakan soal atau pertanyaan yang ada. Jika sudah, kita lanjut eksekusi soal 1-5 berikut ini, Gen. Kita masuk ke soal pertama berikut ini. Kesalahan pengukuran yang disebutkan pada paragraf ketiga, kalimat ketiga, termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat ... Jawabannya adalah kesalahan pengukuran akibat kesalahan sistematik. Alasannya, jawaban tersebut adalah sebagai berikut. Kesalahan pengukuran yang disebutkan pada paragraf ketiga kalimat ketiga termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat karatan yang menyebabkan timbangan tidak sesuai dengan standar nasional. Karatan pada timbangan mengakibatkan perubahan keseimbangan yang melewati batas toleransi selisih sebesar 20 gram untuk timbangan 5 kg, sehingga merupakan kesalahan sistematik. Kita masuk ke soal kedua berikut ini, Gen. Kesalahan pengukuran yang disebutkan pada paragraf ketiga kalimat pertama termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat ... Jawabannya adalah termasuk kesalahan pengukuran akibat kesalahan sistematik. Alasannya adalah kesalahan yang menyebabkan sesuatu tidak sesuai dengan standar nasional termasuk dalam kategori kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik adalah jenis kesalahan yang terjadi secara konsisten dan dapat diidentifikasi, sehingga mengakibatkan hasil yang tidak sesuai dengan standar atau ekspektasi yang ditetapkan. Nah, dalam konteks kalimat yang diberikan, kesalahan tersebut menghasilkan timbangan pedagang yang tidak memenuhi standar nasional, yang menunjukkan adanya kesalahan yang terjadi secara konsisten dalam proses pengukuran. Oleh karena itu, kesalahan tersebut termasuk dalam kategori kesalahan sistematik. Kita masuk ke soal ketiga berikut ini, Gen. Pada paragraf ketiga, kalimat ketiga disebutkan bahwa kesalahan akibat faktor karatan menyebabkan keseimbangan berubah melewati batas toleransi selisih sebesar 20 gram untuk timbangan 5 kg. Artinya, persentase ketidakpastian relatifnya adalah ... Jawabannya adalah sebesar 0,4% untuk ketidakpastian relatifnya. Cara pengerjaannya adalah sebagai berikut, Gen. Diketahui selisih maksimum adalah 20 gram. Kemudian nilai yang diukur 5 kg atau diubah menjadi satuannya gram sehingga didapat 5.000 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah persentase ketidakpastian relatifnya sama dengan berapa persen. Maka kita jawab, untuk menghitung persentase ketidakpastian relatif, kita bisa menggunakan persamaan atau rumus berikut, yaitu selisih maksimum dibagi nilai yang diukur dikali 100%. Nah, jawabannya adalah persentase ketidakpastian relatif sama dengan 20 gram dibagi 5.000 gram dikali 100%. Sama dengan, ini kita sederhanakan atau kita bisa bagi dengan 20 sehingga didapat 1 dibagi 250 dikali 100%. Maka persentase ketidakpastian relatifnya adalah 0,4%. Lanjut ke soal keempat berikut ini. Seseorang membeli telur sebanyak 5 kg dengan harga per kilogramnya adalah sebesar Rp24.000. Telur tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan yang berkarat seperti yang dijelaskan pada soal nomor 2. Maka, kerugian yang ditanggung pembeli akibat kesalahan pengukuran tersebut adalah ... Baik, jawabannya adalah sebesar Rp480. Cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Diketahui
ketidakpastian relatif untuk selisih 20 gram pada timbangan 5 kg yang didapatkan sebelumnya bisa kita tulis kembali, yaitu sebesar 0,4%. Maka harga total telur diketahui adalah 24.000 dikali 5 sama dengan 120.000 karena pembeli membeli sebanyak 5 kg. Ditanya kerugiannya sebesar berapa rupiah. Jawabannya adalah kerugian sama dengan persentase ketidakpastian relatif dikali harga total telur. Maka didapat kerugian 0,4% dikali 24.000 dikali 5. Tadi ini yang total harga total telur. Maka 0,04%. Ini kita jabarkan, ya 0,4 dibagi 100 ya, kita hilangkan persentasenya, dikali dengan harga total telur sebesar 120.000. Maka 0,004 dikali 120.000 didapat kerugian sebesar 480 rupiah. Jadi dapat kerugian yang ditanggung pembeli akibat kesalahan pengukuran adalah sebesar 480 rupiah. Kita masuk ke soal kelima berikut ini, Gen. Kalian adalah seorang pedagang sukses. Kalian telah memahami konsep pengukuran dalam fisika. Bagaimana kalian harus bersikap terkait pengukuran? Jelaskan alasan kalian. Untuk sikap, sebagai seorang pedagang sukses, saya harus bersikap sangat serius terkait pengukuran dalam setiap aspek bisnis saya. Alasannya, pengukuran adalah fondasi dari keakuratan dan kehandalan dalam bisnis. Dengan memahami konsep pengukuran dalam fisika, saya dapat memastikan bahwa barang yang saya jual memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran yang akurat membantu saya menghindari kesalahan dalam membeli, menjual, dan menetapkan harga produk, sehingga mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen. Selain itu, dengan memperhatikan ketelitian dalam pengukuran, saya dapat membangun reputasi yang baik sebagai pedagang yang dapat dipercaya dan profesional. Dengan demikian, bersikap serius terkait pengukuran adalah kunci untuk menjaga keberhasilan dan pertumbuhan bisnis saya. Nah, Sahabat Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 10 bab 1 pada sesi tugas Ayo Cek Pemahaman pada halaman 23-25 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan sungkan dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.